Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak soleh dan anak soleha, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Tujuan pembelajaran: setelah melakukan pembelajaran diharapkan anak soleh mampu yang pertama menyebutkan bunyi sila keempat Pancasila, yang kedua menjelaskan arti melakukan musyawarah, yang ketiga mengidentifikasi arti pentingnya bermusyawarah, dan yang keempat menceritakan pengalaman dalam bermusyawarah. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini anak soleh dan solehah ialah yang pertama pengamalan sila keempat Pancasila, yang kedua pengertian musyawarah, yang ketiga manfaat musyawarah, dan yang keempat sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan gambar kepala banteng, seperti yang anak soleh dan soleha lihat ya, seperti ini, disimbolkan dengan gambar kepala banteng sila keempat. Kemudian sila keempat Pancasila mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Salah satu pengamalan sila keempat Pancasila ialah musyawarah. Jadi bermusyawarah itu merupakan suatu pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat Pancasila. Selanjutnya ialah pengertian musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Jadi, di dalam musyawarah kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri. Harus mengutamakan kepentingan banyak orang. Jika musyawarah menemukan jalan buntu atau tidak ada titik temu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Anak soleh dan anak soleha, voting adalah pilihan terakhir bila tidak ada titik temu dalam bermusyawarah. Jadi jangan dalam mengambil putusan langsung melakukan voting, tidak boleh. Kita harus bermusyawarah dahulu. Bila memang tidak ada titik temu, baru kita boleh menggunakan voting. Jadi voting itu opsi terakhir. Selanjutnya ialah manfaat bermusyawarah. Kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Dan yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan saksama dan menghargainya. Menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota musyawarah tersebut. Hasil musyawarah merupakan hasil keputusan terbaik yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Lanjut ke soal dan pembahasan. Tuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Baiklah, anak soleh bisa menjawab? Ya, benar. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan musyawarah?
Silakan anak soleh yang ingat dengan materi yang Abi sampaikan tadi. Ya, benar. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Selanjutnya soal nomor 3. Tuliskan 3 manfaat melakukan musyawarah. Ya. Ayo anak soleh, ada yang bisa? Tadi Abi ada 4 manfaat yang Abi tayangkan di slide sebelumnya. Ya. Di LK kalian ada 5 manfaat. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan 3 manfaat saja? Ya, benar. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Oke, 3 soal, anak soleh sudah bisa. Sekarang soal nomor 4. Bagaimana seharusnya sikap kita saat orang lain sedang menyampaikan pendapat dalam musyawarah? Ayo, bagaimana sikap anak soleh dan solehah ketika sedang bermusyawarah? Apa yang kalian lakukan? Ya, saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Dan apabila pendapat kita belum diterima dalam rapat atau dalam musyawarah, kita harus berlapang dada. Itu saja materi pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga anak soleh paham dengan apa yang Abi sampaikan. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Sekian dari Abi, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.